bagaimana cara mengetahui target tersebut yang telah kita tetapkan itu realistis bagi diri kita sendiri. Takutnya target tersebut malah menjadi beban dan balik menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidah ini saat ini sedang menjalani kuliah di kimia di UNAIR, Universitas Airlangga, dan Kak Zaidah juga memiliki sejumlah prestasi nih, salah satunya menjadi finalis dari mahasiswa berprestasi. Masya Allah, hebat banget ya pokoknya. Jadi the most outstanding student ya. Nah selain itu Kak Zaidah juga pernah menjadi best paper of scientific writing competition di UPI, dan masih banyak nih prestasi lainnya yang kalau kita sebutin satu-satu nih wah bakal lama nih kayaknya. Iya benar banget ya, banyak ya prestasinya teman-teman. Mungkin kalian kan udah pada penasaran nih. Oh ya, mungkin kita bisa kasih tahu dulu ya. Pada sesi kali ini kita mau bahas tentang strategi akademik dan mahasiswa berprestasi, teman. Jadi gimana sih cara belajar? Mungkin tadi ada yang nanya ya, cara belajarnya gimana, strategi akademik gimana cara jadi mahasiswa berprestasi mampres loh teman-teman, dan gimana dan lain sebagainya tentang cara belajar dan mahasiswa berprestasi, cara dapat tinggi dan sebagainya. Ini akan dibaca sama Kak Zaidah, teman-teman. Oke, mungkin boleh aja kali ya Alfi langsung ke Kak Zaidahnya. Oke, Halo Kak Zaidah, Bluetooth mode. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Kak? Ya alhamdulillah baik. Lagi di mana Kak? Kalau boleh tahu Kak. Di rumah. Jadi kemarin tuh habis yudisium. Sekarang udah lulus, tinggal wisuda. Wah. Masuk nggak ya? Iya. Wah, kita masih lama ya, tapi sudah. Berapa tahun lagi? Oke, boleh deh kita. Oh ya, by the way ini operator boleh di share screen dulu kali ya, buat Zaidahnya. Share screen materinya. Oke, selagi nunggu mungkin ayo udah ada. Oke. Udah kepada Kak Zaidah waktu dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Ini rada lemot. Kedengeran Kak, kedengeran. Ya, perkenalkan ya teman-teman semuanya. Saya Zaidah Nur Imana, angkatan 2000. Kalau di Mahat itu lulus 2017, angkatan 13. Terus sekarang saya udah lulus dari UNAIR, kimia UNAIR. Tinggal tunggu wisuda aja. Jadi di sini saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan tentang strategi akademik gitu ya. Jadi perjalanan akademik di kuliahan tuh ada apa aja sih gitu. Yes, lanjut. Nah, di sini nanti kita bakal apa di luar itu kegiatan akademik ekstrakurikuler yang bisa kita ikut itu apa aja gitu. Lanjut. Yang pertama ya, akademik wajib. Jadi di sesi ini saya akan membahas akademik wajib dan non wajib. Jadi non wajib itu maksudnya kita bisa eksplorasi di
akademik itu apa aja gitu. Di akademik wajib ini kita bahas ada 2 poin aja, SKS sama IPK. Lanjut. Ya, jadi SKS itu apa? SKS itu sistem kredit semester. Rata-rata di semua universitas sama ya kayaknya. Maksimal bisa ambil 24 SKS itu 1 semester. Terus untuk syarat SKS biar kita bisa lulus itu sekitar 144 sampai 160. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi di semester awal tuh kita harus nonton nih kurikulum jurusan kita tuh apa aja nih dari semester 1 sampai semester 8. Terus untuk biar dapat 144 ini kita 1 semester harus ambil berapa SKS, ambil SKS apa aja, matkul apa aja, kayak gitu. Mohon maaf. Oke teman-teman, sepertinya ada lagi ya, nggak apa kita sabar dulu nih. Nah, nunggu dulu ya, kita jadi ada idenya kembali gitu ya teman-teman. Oke, mungkin selagi itu kita ya, tadi udah dibahas ya teman-teman, ini ada sistem SKS ini. Jadi kalau kalian belum tahu gitu ya, ini nanti bakal dijelasin lagi gitu SKS itu apa gitu, kenapa sistemnya beda gitu, nggak kayak dulu gitu. Oh ini Kak Zaida udah datang belum? Iya, halo, maaf ya. Tadi ada. Iya, Oke. Ya, Bang Yota dilanjut Kak. Iya, oke, aku lanjut ya. Jadi karena kita belajarnya itu sesuai kemampuan mahasiswa masing-masing gitu kan ya. Jadi kita tuh misalnya nggak harus lah, misalnya 1 semester ini kita harus ambil berapa gitu, nggak ada yang mewajibkan gitu. Jadi kita membuat target diri kita sendiri, gimana biar bisa lulus semester sekian harus ambil berapa SKS. Mungkin kelihatannya sepele tapi sebenarnya ini penting banget karena ada pengalaman juga temanku nih. Misalnya nih kita lulus kan 144 ya minimal. Nah itu udah sama skripsi. Skripsi itu 6 SKS. Waktu semester 8 dia udah ambil skripsi padahal SKS-nya kurang kayak gitu. Akhirnya mau gak mau dia di semester depan harus ambil SKS lagi dan skrip udah dia ambil sebelumnya itu hangus gitu, jadi ambil lagi gitu. Itu harus benar-benar diperhatikan Kak. Terus peraturan setiap universitas juga beda-beda ya. Terus IPK ya, IPK indeks prestasi kumulatif itu didapat dari rata-rata IPS, indeks prestasi semester. Kalau di Indonesia kan rata-rata 4 ya, itu paling maksimal gitu. Terus lanjut. Ya, ada beberapa pertanyaan ya, yang aku ambil 2 poin aja. Yang pertama itu gimana sih biar dapat IPK bagus? Dan IPK bagus itu relatif setiap orang ya, karena kegiatannya berbeda, terus kemampuan belajarnya berbeda, kesibukannya berbeda. Nah itu kita harus punya target masing-masing. Yang pertama itu pahami kemampuan diri, kemampuan belajar kita, gitu, kemampuan memahami materi, terus alokasi waktu kita buat belajar, gitu, terus kesibukan kita. Nah itu kita harus benar-benar paham itu kemampuan diri kita kayak gimana. Terus pasang target, misalnya aku mau setiap semester itu IPK di atas 3 atau IPK di atas 3,5. Nah itu kalau bisa harus ada target tertentu biar kita semangat, terus belajar tetap on track. Terus yang ketiga, mengikuti pembelajaran sebaik mungkin. Ini udah yang paling penting sih, maksudnya sederhana tapi penting banget gitu. Jadi kita sistem belajar itu nggak kayak SMA gitu, kayak pagi sampai malam tuh belajar terus gitu. Kita kan banyak kegiatan, banyak kesibukan, dan setiap orang itu beda-beda. Makanya waktu pelajaran kuliah, waktu lagi mengikuti kuliah itu sebaik mungkin gitu. Memperhatikan, mencatat gitu. Jadi kalau misalnya waktu kuliah udah kita maksimal gitu, nanti di luar itu kita bisa melakukan kegiatan yang lain gitu. Terus apa namanya, mungkin ini juga ya, ada kayak omong-omongan saya gini, ngapain sih PK bagus gitu kan, yang penting
aktif organisasi, yang penting berprestasi gitu. Sebenarnya nggak bisa ya kayak gitu. Karena apa? Karena ini tuh basic gitu. Udah nggak zaman kayak misalnya dia tuh ketua BEM atau ketua organisasi itu IPK-nya buruk tuh nggak ada. Sekarang semua IPK-nya bagus. Kalau ada yang kayak gitu berarti itu cuma alasan aja buat melalaikan kewajiban kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak gitu sih. Rata-rata yang dia berprestasi terus aktif dimanapun tuh biasanya juga IPK-nya bagus gitu. Terus gimana caranya biar lulus 3,5 tahun gitu ya? Yang pertama, lulus 3,5 itu bukan kayak misalnya dia tuh pintar nih, dia IPK-nya lulus nih pasti bisa nih dia lulus 3,5. Ternyata nggak kayak gitu. Jadi lulus 3,5 itu harus dipersiapkan gitu. Jadi kita di semester awal, semester 3, semester 4 tuh udah mempersiapkan nih, aku mau lulus 3,5 gitu. Jadi nggak harus dia orangnya pintar banget itu, enggak, yang penting dia IPK-nya udah mencukupi sesuai peraturan, terus mata kuliah wajibnya udah sesuai target, jadi misalnya semester ini diambil semua dan lulus kayak gitu bisa. Jadi kita harus persiapin diri, bikin program saya mau lulus 3,5 tahun gitu. Setelah itu kita cari dosen pembimbing buat skripsi kita. Kira-kira bisa nggak penelitiannya dikerjakan lebih awal dibandingkan mahasiswa yang lain kayak gitu. Terus diskusi dengan dosen wali juga, minta pertimbangan, minta masukan gimana ya, apakah saya bisa gitu lulus 3,5 Pak Bu kayak gitu. Terus dosen pembimbing juga diskusi gitu. Jadi sebelum waktu cari dosen pembimbing kita sampaikan apakah saya bisa lulus 3,5 di bawah bimbingan Bapak atau Ibu kayak gitu. Jadi lulus 3,5 itu kalau berdasarkan pengalaman di jurusan itu di program dipersiapkan kayak gitu. Tapi lulus 3,5 tahun itu nggak menentukan bukan benda gitu kalau di jurusan saya. Karena apa? Karena biasanya kalau misalnya di semester terakhir itu teman-teman yang lain lebih milih ikut magang atau ikut penelitian proyek penelitian kayak gitu. Jadi mereka lebih memanfaatkan setengah tahunnya lagi itu di universitas untuk explore lagi kayak gitu. Rata-rata kayak gitu sih. Jadi yang 3,5 nggak begitu banyak sih. Tapi kalau misalnya mungkin aku mau lulus 3,5 karena mau lanjut S2 segera mungkin kayak gitu, oke, nggak apa-apa gitu. Lanjut. Nah, ini academic explore di luar yang wajib itu kita akan membahas beberapa ekstrakurikuler akademik. Oh, ini ada yang mau bertanya ya? Oke deh, boleh. Gak apa-apa ya panitia ya? Di itu dulu. Di pause. Gak apa-apa. Oke, tunggu. Silakan. Oke, bagaimana? Untuk Melda mungkin pertanyaannya boleh langsung diajukan open mic atau boleh ditulis di chat dulu. Gimana? Apa lanjut aja? Oke, mungkin untuk dilanjut dulu aja kali ya. Untuk pertanyaan nanti kita taruh di akhir kan. Oh, oke, di akhir aja ya. Karena pertanyaan kirain yang akhir aja bareng sama yang lain. Saya lanjut ya. Pertanyaan. Buat mengikuti seleksi fakultas. Jadi mau pres itu ada seleksi fakultas, ada seleksi universitas, sampai seleksi nasional. Nah, ngapain sih mau pres ini itu lomba gitu. Jadi lomba di mana mahasiswa pilihan itu dia menawarkan ide yang inovatif, solutif, dan aplikatif gitu, buat masyarakat dan seluas mungkin gitu.
Jadi nanti penilaiannya tuh ide kita dinilai, terus presentasinya gimana gitu. Jadi kalau mau pres di sini itu dia kayak kalau dia udah punya dia titelnya mahasiswa berprestasi itu biasanya dia kayak bisa jadi duta fakultas atau duta universitas buat ikut di kegiatan-kegiatan akademik gitu, nasional maupun internasional gitu. Jadi kayak perwakilan fakultas dan universitas gitu. Mungkin di sini ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya yang kita tahu ini mau pres yang di sini tuh yang aku paparin itu yang tentang lomba itu. Jadi dia tuh buat dapat kita mahasiswa berprestasi punya ide, terus presentasinya bagus, terus pemaparannya bagus kayak gitu. Tapi ada juga mahasiswa berprestasi yang lain. Jadi kalau misalnya kita lulus nih S1, itu ada 2 titel penghargaan, siswa terbaik dan mahasiswa berprestasi. Nah ini beda nih, nggak mencakup mahasiswa berprestasi yang aku jelasin sini. Jadi kan misalnya mahasiswa setelah kita lulus kita dapat penghargaan mahasiswa terbaik, itu berarti dia IPK-nya paling tinggi se-fakultas. Itu mahasiswa terbaik. Nah kalau mahasiswa berprestasi saat lulus itu dia memiliki SKP. SKP itu sistem kredit prestasi yang paling tinggi gitu. Jadi ada 2 titel itu sih. Jadi biasanya kalau misalnya orang yang mau dia tuh terlibat di kegiatan akademik internasional, nasional dari universitas terus diutus ke sana sini, itu biasanya dia ikut mahasiswa ini. Makalan program. Jadi ada luar negeri ya, mengikuti kegiatan apa aja. Yang pertama exchange program. Jadi exchange program itu 4-6 bulan kita ngapain di sana, mengikuti perkuliahan dan kegiatan yang ditawarkan universitas host gitu. Jadi kita di sana tuh biasanya disediakan misalnya mata kuliah apa aja untuk exchange untuk fall, misalnya summer exchange atau fall exchange itu ada mata kuliah apa aja kayak gitu. Jadi nggak semua jurusan bisa ikut sih biasanya. Dan itu lama, maksimal ya 1 semester sih. Itu kalau misalnya di jurusanku rata-rata nggak bisa ikut. Karena apa? Karena kita juga banyak mata kuliah wajib dan juga ada praktikum, dan itu nggak bisa ditinggal hanya buat exchange gitu. Dan exchange kan nggak semua mata kuliah yang kita dapat waktu exchange itu bisa transfer ke SKS kita gitu, ke SKS jurusan kita. Terus ada juga yang kedua itu kunjungan atau studi banding atau seminar, itu biasanya beberapa hari atau beberapa pekan. Misalnya kayak suatu organisasi himpunan mahasiswa kimia gitu misalnya ke universitas, kunjungan bersama himpunan mahasiswa kimia di universitas di luar negeri, atau buat mengikuti seminar atau melihat laboratorium kayak gitu, biasanya juga ada. Terus ikut lomba gitu, terus biasanya cuma beberapa hari. Lalu kita biasanya pameran gitu ya, pameran karya penelitian atau lomba presentasi, lomba debat dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada internship, itu biasanya 2-3 bulan atau magang gitu ya. Ya kita ikut magang di laboratorium atau industri yang disediakan sama penyelenggara gitu. Dari ini semua aku pernah cobanya yang internship sih. Jadi aku udah apply waktu itu ke Taiwan. Jadi sekitar 2 bulan. Jadi aku ikut itu karena udah selesai skripsi juga, nunggu sidang. Aku udah apply dan udah keterima, tapi ternyata karena COVID nggak jadi berangkat. Gitu. Dan itu kegiatannya setiap tahun. Dan menurut aku menarik sih konsep buat orang yang pengen magang ikut riset gitu ya, ikut riset di laboratorium atau di industri kayak gitu. Biasanya kalau fakultas sains gitu menarik sih kayak gitu. Selanjutnya
Nah ini program kreativitas mahasiswa. Jadi ini tuh program yang paling prestisius sih di mahasiswa, terutama di fakultasku ya, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi biasanya kita nggak pernah absen, pasti selalu ada yang mewakili ke banyak yang ikut program ini gitu. Nah, PKM itu ada berbagai macam. Yang pertama PKM penelitian, bisa eksakta dan sosial humaniora. Terus PKNM pengabdian masyarakat. Nah ini kita gimana caranya memberdayakan masyarakat gitu. Terus PKMK kewirausahaan, kita membuat suatu produk yang bisa dikomersilkan gitu. Terus PKMT penerapan teknologi, kita membuat suatu teknologi, bisa alat atau bisa biasanya api, dan itu harus ada mitranya, misalnya mitranya sama industri atau sama masyarakat gitu. Jadi teknologi yang kita usulkan ini bisa diterapkan sama mereka gitu. Terus karya cipta ini biasanya membuat prototipe, bisa kayak gimana cara membuat prototipe cara deteksi diabetes. Dan biasanya ini tuh yang karya cipta yang ikut anak teknologi biomedik, jadi dia membuat alat untuk memudahkan kesehatan gitu, untuk analisis kesehatan atau untuk mendeteksi gitu. Lanjut. Ya, ini alur PKN ya. Jadi yang pertama itu yang sebelah kanan, kita menentukan topik dan membuat proposal. Jadi proposal ini penting banget. Dari ini kemampuan nulis kita tuh benar-benar harus sesuai gitu. Nah, menentukan topik yang pertama, sebelum itu kita harus tahu kita mau ikut jenis PKM apa. Misalnya kalau PKMK itu berarti kita harus lihat nih produk apa yang kira-kira sesuai dengan ilmu kita, terus bisa komersil gitu. Terus misalnya kalau PKMPE eksakta, dan itu ilmu basic ya. Jadi kalau ilmu basic itu kita biasanya harus di bawah bimbingan dosen dulu gitu. Jadi sebelum membuat proposal itu kita harus mendatangi dosen, terus konsultasi kira-kira untuk membuat topik seperti ini apakah bisa kayak gitu sih. Dan itu butuh ilmu yang rada dalam, biasanya mahasiswa tingkat akhir yang ngajuin PKMPE. Terus seleksi proposal, habis itu proposalnya diupload dan diseleksi di universitas gitu. Jadi biasanya setiap universitas itu dapat jatah gitu dari Dikti, hanya mengumpulkan berapa ratus proposal di universitasnya gitu. Jadi nggak semua proposal yang dibuat oleh mahasiswa itu bakal diseleksi sama Dikti gitu. Jadi diseleksi di universitas, baru diseleksi sama Dikti. Dan setelah diseleksi sama Dikti, tapi sekarang Kemendikbud ya, karena Dikti udah dibawa Kemendikbud, nanti yang lolos dapat perolehan dana kayak gitu. Nah, perolehan dana ini kita gunakan untuk menjalankan program yang udah kita tulis di proposal itu gitu. Terus setelah mendapatkan dana, kita melakukan kegiatan yang baik penelitian, baik kegiatan masyarakat dan lain-lain. Terus selama dalam rentang itu kita juga ada monitoring dan evaluasi dari dosen, ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu dari dosen-dosen di dalam universitas kita. Kalau eksternal itu dari dosen yang lain. Misalnya kalau UNER itu dosen dari UGM, dari ITB itu melihat monitoring dan evaluasi PKM kita. Nah, dari total itu semuanya nanti diseleksi, dan yang lolos seleksi bisa ikut PIMNAS. Jadi PIMNAS itu kayak perkumpulan hasil PKM gitu ya, dari seluruh universitas nasional, dipamerkan, dipaparkan gitu. Jadi diperlombakan secara nasional. Dan aku belum pernah sih ikut PIMNAS, jadi cuma lolos mendapat pendanaan aja. Terus selanjutnya ya. Nah ini contoh PKM
PKM punya aku ya. Di 2018 ini aku buat PKM kewirausahaan. Jadi ini aku masih semester 3. Jadi kalau misalnya di fakultasku itu membuat PKM itu wajib gitu buat mahasiswa baru. Wajib, jadi kayak udah persyaratan kayak pengkaderan gitu, wajib. Dan dalam satu tim ini kita bakal dibimbing sama 1 atau 2 orang kakak tingkat. Jadi dalam satu tim itu ada kakak tingkatnya yang membimbing kita. Nah, pas banget waktu itu kita masih maba dan keterima ini PKM kewirausahaan. Terus setelah 2019 saya ngajuin juga datang nggak keterima. 2020 ini ngajuin lagi PKM penelitian eksakta. Nah ini awalnya tuh ini dari temenku, dia pengen gitu kan, ayo ikut PKM gitu, PKM eksakta gitu. Tapi kita sebenarnya nggak tahu ya harus meneliti apa gitu, karena itu kita juga belum peminatan kan, masih semester 5 belum peminatan. Akhirnya kita mikir aja nih, kita mikir kalau misalnya kita deh menentukan nih, saya mau ikut PKM gitu, kita tentukan kira-kira mau topik apa nih. Saya mau topik tentang deteksi, tentang apa, deteksi suatu penyakit gitu dengan biomarker nih, kayak punya aku ya. Nanti kita datang dulu dosen yang kompeten di bidang itu gitu. Kita sampaikan ide kita kayak gini gimana gitu, biasanya ada masukan, ada perubahan, akhirnya dapatlah suatu judul kayak gitu. Jadi kita emang belum punya kemampuan sampai sedalam itu gitu, misalnya ilmu kita. Nah itu kita datangi dosen, biasanya itu bakal dibantu sih sampai teorinya, sampai judulnya gitu sih dibantu. Lanjut ya. Nah ini dokumentasi aku ke PKM. Nah yang bawah ini, yang bawah sebelah kiri itu aku habis monef eksternal, jadi monitoring evaluating di gedung rektorat sama penguji dari universitas lain. Jadi monef itu ada beberapa tahap gitu, dan ini monef terakhir sampai malam-malam. Kita berlima, PKMK itu satu tim 5 orang. Terus yang di atas itu waktu ikut lomba LKTI di UPI, itu kita masih semester 3, paling muda di antara peserta yang finalis itu. Alhamdulillah dapat best paper. Di situ saya ini sih belajar ya, jadi waktu yang juara satunya itu kan dari Unpad, itu kakak tingkat ya, 2016 atau 2015 gitu. Nah itu dia bisa ikut bisa menang juara 1 itu karena mengikutkan hasil dari PKM-nya itu. Jadi hasil dari PKM-nya diikutkan ke lomba LKTI, jadi bisa dapat hasil yang lebih bagus karena berhasil dari penelitian gitu. Jadi LKTI-nya mereka itu berdasarkan hasil penelitian. Kalau kita kan nggak meneliti, jadi cuma literatur review gitu. Ini tuh kurang lah kalau misalnya buat lomba LKTI gitu. Jadi kalau misalnya kita ikut PKM itu manfaatnya banyak sih, maksudnya bisa dieksplor, cuma tujuannya timnas gitu, enggak, kita bisa ikut LKTI gitu, terus bisa ikut lomba yang lain di nasional atau internasional juga banyak kesempatannya kalau mau eksplor hasil dari PKM kita. Terus yang di sebelah kanan ini waktu itu syuting unyil ya. Jadi PKM kita waktu itu dihubungi sama produsernya ini, unyil buat syuting gitu. Ada waktu itu dia lupa episode berapa. Jadi itu sih kayak selanjutnya ya. Mungkin ada yang bertanya dulu, kalau ada yang kurang jelas atau langsung aja nggak apa-apa kali ya, langsung ngomong atau mau dibacakan. Oke, terima kasih ya Kak Zaida atas penyampaiannya. Ya, PKM dan
cawapresnya mah benar-benar ada yang bergengsi ya di kampus itu, kampus Indo, karena ya bahkan di itu di Undip tuh PKN tuh kalau menang privilege-nya banyak ya, kesini lah yang lah terus dapat duit 5 juta per kepala, banyak nih Ya, bener banget. Nah mungkin nih banyak nih dari teman-teman nih yang bertanya. Oke, mungkin ini dulu kalian kita prioritaskan yang bertanya on mic dulu kali ya. Ini ada Salsa Atia nih, boleh dong Salsa on mic aja. Oke Kak Zaida, Salsa mau nanya Kak. Halo. Tadi kan Kak, kalau misalkan kita ngambil SKS di awal itu ngaruh nggak sih Kak sama kita targetin lulus selama 3,5 tahun itu? Ya aku coba jawab ya. Jadi ngambil SKS lulus sama hubungan ambil SKS sama 3,5 gitu ya. Itu sebenarnya ngaruh banget sih, pasti ngaruh banget. Biasanya nih, kalau misalnya semester awal, kalau misalnya di jurusanku ya, semester 1 itu kita ditentuin, kita bisa milih 24 SKS. Kalau itu semester 1, aku cuma bisa ngambil 8 SKS karena paketan gitu. Nah, nanti baru semester depannya, tergantung IPS kita bisa ambil berapa SKS gitu. Biasanya kalau misalnya di atas 3 itu bisa maksimal 24 gitu. Nah biasanya kalau yang mau lulus 3,5 itu setiap semester full terus 3,5 sampai semester 3,5 sih 24 full terus 24. Terus baru semester 7-nya ya itu tinggal digenepin aja, misalnya dia mau ngambil 24 lagi atau berapa, biasanya ada perhitungannya sih gitu. Gimana? Oh berarti gitu, apa sih namanya, kita kalau semester 1 tuh emang udah paket dari kampusnya Kak, nggak bisa milih sendiri gitu? Iya Kak, di kampusku gitu semuanya, di semua fakultas semua jurusan gitu sih. Tapi kalau misalnya di kampus lain mungkin beda. Berarti kalau misalkan kita mau lulus 3,5 tahun bisa ditentuinnya dari nilai IPK kita gitu? Jadi misalnya gini, kan kita mau 3,5 gitu ya. Nah kalau misalnya kita setiap semester nggak bisa ambil 24 gitu, misalnya kurang SKS-nya dari 144, misalnya nanti waktu lulus kurang dari 144, kita tetap nggak bisa ambil 3,5 gitu. Jadi perhatikan IPK juga. Biasanya di atas 3 boleh sih ambil 3,5 tahun, maksudnya lulus 3,5. Soalnya kalau misalnya IPK kita di atas 3 itu udah boleh ambil maksimal 24 SKS boleh gitu. Oh berarti kita harus merhatiin jumlah SKS yang ada di fakultas kita ya Kak ya? Iya benar. Dan biasanya matkul wajib itu cuma matkul wajib sekitar 110 ya biasanya, matkul wajib. Nah kita kan harus ngambil matkul kuliah pilihan juga kan buat SKS kita. Terus diperhatikan sama IPS-nya juga, IPS, terus jumlah SKS yang kita ambil gitu, dan itu kalau bisa direncanakan dari sedini mungkin sih dari awal. Kalau kita emang belum mau lulus 3,5. Oke Kakak, makasih buat jawabannya. Oke. Ya tadi makasih banget ya dari pertanyaan dari Salsa nih dan jawaban dari kalian. Oke, tadi kayaknya ada yang mau nanya, itu udah raise hand, tapi lower hand lagi nih. Siapa boleh dong yang mau nanya, yang mau raise hand bisa nggak apa-apa? Yang aku tadi yang raise hand. Oh ya, boleh nanya. Jadi aku mau nanya, kan kalau misalnya kuliah tuh pasti ada rasa jenuh gitu ya Kak, untuk membagi rasa tugas yang banyak, terus kegiatan yang numpuk, apalagi kalau sampai kurang jelas suaranya. Ya, itu aja sih. Mohon panitia bisa diulangi nggak kurang jelas kalau saya. Oke, mungkin kita ya ada
ya umumnya. Kalau aku bisa ulang tadi yang aku tangkap itu Raisa ini caranya kita gimana kalau kita lebih bosan gitu atau kita lebih jenuh pakai ya gitu mungkin gitu ya Raisa ya. Iya, betul. Oke. Kira-kira kalau dari Kak Zaida gimana Pak? Oke. Jadi gimana kalau misalnya kita lagi jenuh kuliah gitu ya? Apalagi kuliah online gitu, biasanya males banget gitu ya. Pertama ini sih, ingat-ingat tujuan kita gitu ya. Tujuan kita, misalnya mau target IPK berapa gitu, terus mau lulus matkul ini apa enggak, gitu biasanya itu bikin semangat juga sih. Misalnya mata kuliah wajib nih, kita nggak bisa lanjut, kita nggak bakal bisa lanjut kok misalnya nggak lulus, jadi harus diulang itu mata kuliah wajib kok, kita nggak lulus, bukan ulang ya apa enggak ya, gitu. Jadi benar-benar diingat-ingat tujuan kita kuliah ini apa, dinikmati, pokoknya gini aja sih. Misalnya kuliah kan cuma sejam 2 jam gitu ya untuk mata kuliah tertentu ya, untuk mata kuliah tertentu. Fokusnya ke situ, kayak udahlah ayolah 1 sampai 2 jam doang kayak gitu, kayak misalnya 24 jam cuma 2 jam doang kayak gitu. Jadi kayak memaksa diri gitu sih harus. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak peduli sama diri kita sendiri, nggak ada yang peduli gitu. Dosen wali, dosen pembimbing yang nggak mau tahu gitu. Maksudnya kita nggak kayak SMA ya bakal dikejar-kejar terus, ayo remedi gitu, enggak kan. Kalau nggak lulus, ya sudah, nah, harus ngulang kayak gitu. Dan itu merugikan diri kita sendiri gitu. Dan teman-teman kita yang lain yang diam-diam aja, itu mereka ya juga punya motivasi sendiri-sendiri loh. Di balik diam-diamnya mereka. Jadi kita harus mengatur diri kita sendiri sih, kayak mengendalikan diri kita sendiri gitu. Kita maunya gimana, menjadi apa, mencapai apa, kayak gitu. Itu benar kita harus mengatur diri kita sendiri gitu sih. Terus biasanya kalau benar-benar lagi lack of motivation gitu ya, lack of inspiration, itu coba baca buku. Bener deh. Ini kita jarang ya, kalau udah zaman sosmed gini jarang baca buku. Itu kan saya udah sekali baca buku dan bukunya tepat, itu biasanya langsung semangat gitu. Buku motivasi atau buku novel, terserah. Biasanya kalau baca buku tuh kayak ningkatin motivasi, ningkatin inspirasi, kita kayak bisa berpikir lebih luas gitu. Kalau misalnya kita cuma mikirnya kuliah terus lulus dapat gelar, itu kan sempit banget, jadi kita kayak nggak bersemangat gitu. Juga diperluas pengetahuannya, itu bisa bikin tambah semangat juga sih. Itu menjawab ya. Ya, makasih banyak. Ya. Oke, ya. Tadi pertanyaan dari Raisa ya. Gimana sih kalau bosan atau gitu, tadi udah dijawab juga dari kita. Ya kita ingat-ingat lagi ya tujuan kita kuliah itu gimana, dan ya tadi melakukan hal-hal yang menurut kita bisa meningkatkan booster ya, kayak baca buku gitu ya ketika ya. Oke, ini sebelumnya tadi ada yang nanya juga Kak di chat gitu. Dan aku, ini ada yang resen dulu, sorry, boleh dari itu. Suaranya masuk Kak. Oke, masuk. Nah, nih kan ada orang bijak pernah berkata nih, kita harus mampu bermimpi setinggi-tingginya. Nah, maksud dari setinggi-tingginya itu apakah ada batasannya? Kita harus realistis. Jika ada, bagaimana cara mengetahui target tersebut yang telah kita tetapkan itu realistis bagi diri kita sendiri? Takutnya target tersebut malah menjadi beban dan balik menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Sekian Kak, makasih.
mimpilah tinggi-tingginya gitu ya. Sebenarnya mimpi itu terukur. Maksudnya kan nggak mungkin kan aku mau jadi presiden gitu, mungkin aja sih, tapi nggak gitu menurut aku. Jadi kita bisa menentukan gitu mana yang mungkin dan mana yang nggak mungkin buat kita. Kita lihatnya juga bisa dari orang-orang sekitar kita kayak gitu, ya dari teman kita lah ya, dari teman kita misalnya dia bisa menang lomba Jepang kayak gitu, aku berarti bisa gitu karena kita masih dari background yang sama gitu, dari sama teman kayak gitu. Itu kita bisa nentuin, oh bisa nih batasanku bisa sampai situ gitu. Kecuali kalau misalnya kamu membandingkan orang yang backgroundnya beda dari karena ya mungkin dia beda banget, enggak lah aku enggak kalau itu bisa juga maksudnya gimana ya, kita lihat kita tuh pengen menjadi sampai apa gitu, yang menjadi kayak gimana dengan background dengan kita kayak ini gitu. Kita tingginya tuh maksimal mungkin kita memikirkan tuh sama mana gitu. Jadi biasanya kan apa yang kita pikir melebihi dari yang kita lakukan. Mentoknya kita mikir kita mau jadi apa itu berarti kita bisa di situ gitu. Dan apa ya, menurutku kalau misalnya kita udah benar-benar memikirkan dan benar-benar menyediakan waktu buat apa yang kita inginkan, itu nggak bakal sih kayaknya menjadi bumerang kita. Kecuali kalau misalnya kita tiba-tiba di tengah jalan lack of motivation atau terus nge-freeze gitu ya, mungkin itu bakal jadi bumerang sama kita. Jadi selama kita pokoknya lakuin aja bisa gitu, jangan complicated, jangan terlalu memikirkan banyak hal. Kita lakukan apa yang kita bisa saat itu untuk mencapai mimpi-mimpi kita yang tingginya itu, yang tinggi-tingginya itu kita pasti bisa sih sebenarnya. Gitu. Asalnya kita ya tetap termotivasi, tetap terinspirasi buat mencapai tujuan itu gitu. Tetap mungkin gitu. Kalau misalnya menemukan kesulitan di tengah jalan juga tetap harus dijalani aja. Dan yang membuat kita jadi bumerang itu biasanya karena kita menyerah di tengah jalan. Itu pasti udah banyak hal. Maksudnya udah tiba-tiba kamu dapat tanggung jawab ini, terus kita tiba-tiba ya mau menghindar aja, nggak mau melakukan. Nah, itu biasanya malah jadi bumerang. Kalau misalnya kita udah memutuskan sesuatu, kita jalani sebaik mungkin dengan penuh semangat, itu pasti tercapai sih. Kayak gitu menurutku. Gimana, masuk nggak? Apa ada yang rada di sini? Tarik ya, yang menjawab nggak nih? Menjawab. Terima kasih. Oke, ya BTW teman-teman, kita berhubung waktu sudah malam juga ya, kita udah jalan ya, tadi kita udah lewat juga. Jadi mungkin aku bacain satu pertanyaan lagi ya. Yang mau tanya lagi nanti bisa kontak kakaknya atau nanti kita sampai ke kakaknya. Jawabannya kita dibaca di grup WA ya. Oke, mungkin ini aku ambil dari pertanyaan pertama yang ada di chat teman-teman. Ini dari Nelda. Kita boleh bertanya bagaimana cara mempertahankan diri agar bisa konsisten dalam meraih beasiswa. Gimana tuh kalau dari Kak Jeliga? Meraih beasiswa ya? Apa tadi, Ma? Oh ya. Tadi saya ada beasiswa di sini. Bagaimana cara mempertahankan diri agar bisa konsisten dalam meraih beasiswa? Seperti itu, Kak. Gitu. Jadi misalnya dalam posisinya tuh mau mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah biasanya setiap beasiswa itu kita punya syarat gitu, terus
misalnya bukan syarat juga sih, kayak target gitu dari dari penyelenggara beasiswa itu, misalnya harus IPK di atas 3,5 atau harus berprestasi nasional gitu. Misalnya kan ada banyak ya persyaratan sama target yang dikasih sama pemberi beasiswa gitu. Nah itu sama sih, tetap ke pertanggungjawaban kita terhadap diri kita sendiri yang paling penting, terus terhadap ke pemberi beasiswa gitu. Apa yang mereka sudah memberikan kepada kita gitu kan ya, beasiswa. Nah seminimal mungkin kan kita harus menyesuaikan dengan target mereka. Jadi mempertahankan diri, mungkin menjaga kali ya konsisten dalam melakukan hal yang wajib, kayak misalnya kuliah atau organisasi kayak gitu. Tetap sih mungkin Pelisa sebaik mungkin, pokoknya melakukan apapun sebaik mungkin saat waktunya gitu, at the moment itu gitu. Jadi distraksi gitu, terus memikirkan banyak hal gitu, pokoknya kasih yang terbaik saat itu juga gitu. Misalnya mau kuliah, mau organisasi, usahakan sebaik mungkin. Karena apa? Karena hal itu tuh terjadi hanya hari itu aja kok, hanya waktu itu aja kok. Besoknya belum tentu di kita, besoknya belum tentu dibentuk menjadi milik kita lagi gitu. Jadi dalam hal apapun, tanggung jawab apapun, itu sih ditanamkan di dalam diri. Kalau aku dari dulu kayak gitu, apalagi kalau misalnya ikut organisasi gitu ya, lupain FPK atau lupain kuliah atau organisasi juga nggak baik-baik benar gitu. Nah itu harus kembali lagi, semuanya itu ada waktunya, pasti ada waktunya selesai pasti. Cuma gimana diri kita tuh memanfaatkan selesai itu dengan terbaik gitu sih. Jadi yang membuat kita bertahan tuh pasti itu, karena belum tentu waktu ini bakal lagi deh itu milik kita lagi sih. Yang harus benar-benar kita diri sih. Ya. Oke, mungkin menjawab ya Amalia tadi. Oke. Ya tadi sesuai dengan yang sudah kita sampaikan juga ya teman-teman, berhubung ini udah waktunya udah malam, jadi nanti yang ingin bertanya boleh kita dulu pertanyaannya di grup ya teman-teman. Nanti kita akan sampaikan kepada pemateri kita ini gitu. Jadi mau nanya ke Noval, mau nanya ke Kak Zaida gitu, nanti bisa ditulis aja di grup. Itu nanti kita bisa kasih pertanyaan dan kita akan share kembali jawabannya. Gitu ya Alfi ya? Oke, maaf nih karena kita nggak bisa langsung menjawab semua pertanyaan di sesi ini karena waktunya juga pasti dulu kita harus malam ya. Jadi nanti akan lagi. Nah selanjutnya habis ini ada apa nih? Oke, ya berhubung kita mau penuh, jadi untuk yang hadir hari ini boleh isi absensi dulu ya. Absensi dulu di kolom chat, akan di-share linknya sama panitia. Oke, ya sembari menunggu mungkin boleh dari Alfi setting ATP-nya dulu. Baik. Sebentar. Nah nanti absensinya ada link formnya ya. Jadi bisa ikut. Terakhir boleh nggak sambil nunggu? Siapa ini yang bertanya? Nah, kelihatan tuh. Ya, kelihatan. Oke, ya teman-teman. Jadi nanti tadi ada yang bertanya buat kira-kira buat daftar ini mau jadi pengurus ruang alumni mana, ini ada di divisi pengurus ruang alumni gitu, teman-teman ya. Jadi ya ini oprek-nya dibuka sampai hari apa? Sekarang hari apa? Hari Sabtu ya? Sampai hari Senin teman-teman.
yang mau daftar kita ada waktu sampai hari Senin, jadi yang mau daftar mangga langsung daftar aja, keburu ditutup ya teman-teman. Dan tadi presensi nanti share dulu di link di chat ya sama panitia. Gitu aja. Ini jangan sisain kesempatannya karena kita juga mau ngajarin koneksi sama kakak yang lain gitu ya. Oke, mungkin kita ini link presensinya udah ada ya teman-teman, jadi boleh langsung aja di absen dulu nih sekarang. 2 menit absen dulu, absen dulu. Selagi nunggu absen, Alvin, mungkin kita ini deh, kita mengungkapin makasih kepada peserta dan teman-teman yang hadir dan pemateri tes Kak Noval dan Kak Zaita sih. Iya, terima kasih banyak pada Noval dan Kak Zaita telah memberikan banyak materi yang sangat bermanfaat dan luar biasa nih pokoknya. Semoga tetap sehat dan sukses selalu deh. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang kita bisa berdoa dulu untuk menggunakan acara pada kali ini. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Oke. Ya, terima kasih kepada teman-teman udah boleh ya. Semoga bermanfaat ya, semoga sukses ke depannya. Amin. Ini buat Kak Noval dan Kak Zaida juga terima kasih, semoga sukses ke depannya kuliahnya dan setelah kuliahnya ya. Terima kasih semua ke kelas. Terima kasih. Sudah berbagi inspirasi. Lanjut Sabtu depan ya. Ditunggu linknya lagi. Thank you. Good luck. Have a nice day. Walhamdulillahirobbilalamin. Merdeka. Merdeka. Oke, ya, makasih banget. Assalamualaikum, merdeka. Waalaikumsalam. Subscribe and share. Salam toleransi perdamaian. Oke.